أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw shamatahu falyaqul inni sha'im. Artinya, sesungguhnya puasa itu adalah perisai, dinding perlindungan bagi kita, junnah. Jadi puasa itu menjadi perisai bagi kita. Maka apabila seseorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata keji, karena justru ketika ia melakukan ucapan yang keji menunjukkan seperti ia tidak memiliki perisai, padahal puasa itu perisai. Jadi seakan-akan ia tidak punya perisai, tidak punya penghalang daripada dosa dan maksiat. Jadi seyogianya ketika kita melakukan puasa, ada rasa malu di hati kita ketika kita berbicara yang keji, ketika kita berdusta, ketika kita ghibah. Dan jangan melakukan perbuatan terlarang, serta jangan pula mengganggu orang lain. Artinya mun orang tuh kada berpuasa, bepandir yang kada baik, kemudian melakukan perbuatan yang terlarang, ditambah lagi ketujuh mengganggu orang, ya ada sedikit wajarnya, ada sedikit wajar. Tapi tetap ia melakukan dosa. Tapi tidaklah wajar bagi orang yang berpuasa tapi lisannya masih berdusta, lisannya masih mencela orang lain, perbuatannya menzalim kepada orang lain, dan ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini kada cocok lawan orang puasa. Itu bahasanya dah, kada cocok. Jadi kerugian besar bagi orang yang berpuasa tapi ia tidak bisa menjaga dirinya daripada dosa dan maksiat. Kembali kepada hadis Rasulullah, kam min sha'im laisa lahum min siyamih illa al-ju' wal atash. Berapa banyak, kata Rasulullah, yang tidak mendapatkan pahala daripada puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga, disebabkan karena tidak bisa menjaga dirinya daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan menjadi perisai lagi. Puasa yang ia lakukan bukan menjadi perisai. Ibarat diisi baju, itulah baju tahan tembak, kada tahan tembak lagi. Nan lah ngaran perisai tadi, seharusnya tahan, ini kada tahan lagi. Maka hasilnya ia tidak memiliki pahala hasil daripada puasanya. Ada dapat pahala sama sekali, yang dapat dosa dan maksiat. Jika seseorang mengajaknya berkelahi atau memakinya, ada nih kawan rahatan sorong puasa,
Kita smackdown kah ya? Atau kita dukun tahu kah? Membawai bakalahi memancing emosi kita. Memancing emosi kita. Ini ada orang tuh yang katujuh bakalahi. Maka ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Yang paling dibenci oleh Allah dari seseorang adalah orang yang suka berkelahi. Laisa syadid, bukanlah orang yang hebat kata Rasulullah. Ia hebat di dalam bergulat, hebat di dalam berkelahi. Walakin asyadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika ia di dalam keadaan marah. Ia bisa mengontrol akan emosinya. Itulah orang yang hebat. Jadi bukan orang hebat ketika ada orang yang memancing akan emosinya lalu aja melawani, lalu aja menukari orang, dijual gajar. Timbul aja lalu hendak berkelahi. Itu bukan orang yang hebat kata Nabi. Akan tetapi orang yang hebat alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang bisa mengontrol emosinya ketika ia marah. Dalas habang hirang muha kada bungkas di muntung. Itu tuh. Asal jangan keluar di muntung, jangan sudah keluar di muntung selesai. Kita nih bila sarik nih biar habang mata muha. Habang juga. Tapi asal jangan keluar di muntung aja kada panjang masalah. Tapi bila sudah tak keluar pada muntung bahaya. Di keluarga kayak itu. Ya kawato ada yang hakun bakalah gitu. Biar kita sesarik-sariknya itulah beranai ya. Insyaallah sebesar apapun masalahnya akan menjadi kecil ketika ia bisa mengontrol emosinya. Tapi sebaliknya sekecil apapun masalahnya akan menjadi besar ketika ia tidak bisa mengontrol emosinya. Masalah kadang mengulahkan kopi aja. Bini ini kadang ingat mengulahkan kopi bercerai. Jauhnya jar hakim apa alasannya nih? Ikam nih jadi kadang kadahkun lagi berkumpulun bini. Nya kadahkun mengulahkan kopi nunda berapa kali? Sekali. Nyawa berkeluarga berapa? 10 tahun. Sekali aja cuman ngaran kadang mengontrol emosi lalu bakalahi. Nah ini nih. Ini yang pemicu perkelahian ya, karena kada kawa mengontrol emosinya. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat kata Nabi, orang yang bisa memiliki nafsunya ketika ia di dalam keadaan sedih, ketika ia dalam keadaan marah. Jadi mun kita turahatan sarik ujar Nabi, fa idza ghadibatum falyatawadda. Ketika kalian marah maka berwudulah. Padahal kita tahu aja hadisnya tuh. Cuman sengaja kada dilampiaskan, kada singampihan gitu. Itu bisikan syaitan tuh. Ada tahu aja nih hadisnya tuh. Al-ghadab minasyaitan wasyaitan minan nar fa idza ghadibtum falyatawadda fa innan nar tutfa'u bil ma'. Bahwasanya marah itu dari syaitan, wasyaitan minan nar, sedangkan syaitan itu dari api. Syaitan itu dari api. Lihati muha orang yang sarik turahatan bengking kada bengking lagi. Gagah orang sarik ya, kada gagah lagi dah. Nya syaitan sudah merasuk ke dalam qalbunya. Wa innaman naru tutfa'u bil ma, dan bahwasanya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadibtum falyatawadda. Ketika kalian marah maka berwudulah kata Rasulullah. Cuman pertanyaannya hakunlah membawa wudu ratana ikamlah pangsa tunggu tuh matu tak wudu. Sakada kawas kok. Ya Allah ya Rasulullah.
Tapi ada tips yang lebih mudah dari Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah, berpindah posisi. Dan jikalau marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah, bau berabah. Apabila rahatan berabah sarik juga, maka tidurlah. Rahatan kuring tuh sarik masih itu ngarannya kasarungan. Kuring aja lagi. Jadi salah satu mengontrol emosi kita, guring, bau berabah. Ini tips yang lebih mudah. Kalau berwudu tadi pastilah benar. Tapi ketika kita marah berdiri, bawa berduduk. Makanya bila orang tuh sarik lawan kita, ayo sini kita berdudukan satu mat. Tapok bahunya, kita berdudukan, kita bawa berduduk bertenang dulu. Bawa dia duduk, ampih sarik, buktiakan ya. Bari duit ulang 2 juta. Karena ujian Nabi apa? Tahabu, jikalau engkau berhadiah-hadiahan maka niscaya bercinta-cintaan. Jadi supaya orang ampih sarik lawan seorang, beri duit. Dan bini itu rahatan sarik lawan seorang, timbai duit di 5 juta. Ampih am dah. Tina ada mulai tersenyum sudah. Ya. Hanya Nabi jarang laki ini terpacul cawat dah. Hanya ditimbai duit 5 juta aja. Tapi ngalih ada. Jadi itu aja obatnya. Paling harat tuh obatnya. Kalau lalakian mebininya obatnya telanjang bian. Tuh obat lalakian. Jadi bila laki itu sarik telanjang bian. Hampir tuh sarik. Tapi bila bebinian sarik timbai duit, ambil sarik lah. Itu rumusnya sudah. Aja di mana aja mulai zaman Nabi Adam dah sampai kiamat kira-kira. Bila lelakian romosnya gitu tuh bang sudah. Bila bebinian gitu tuh bang sudah. Ya Allah. Cuman kada seberatan orang bang lah. Ya, dari 10 tuh ada 9,5 lah. Dan kita kau mengontrol emosi kita. Penting benar mengontrol emosi ini, penting benar. Semakin kita kontrol akhirnya terbiasa. Ketika terbiasa maka di hati kita ketujuh mengalah jadinya. Ketujuh bakalah. Tapi jikalau kita lampiaskan amarah kita, tidak kita kekang, ini akhirnya menjadi orang yang pemarah. Dan tidak ada di dalam diri para aulia Allah itu sifat pemarah, kededah. Jadi ciri khas para wali itu kada mau penyarikan, yang kedua kada mau pemalar. Dua ini kada mau ada di dalam diri kekasih Allah. Sampai Allah mengatakan, sampai apa di dalam sebuah riwayat disebutkan, majabalallahu waliyan illa bisakha wa husnil khuluq. Tidaklah Allah menjadikan seorang wali kecuali dengan pemurah wa husnil khuluq. Husnil khuluq itu ditafsirkan oleh ulama kada penyarikan. Yang bagus akhlak dah, kada penyarikan. Tungarannya bagus akhlak. Wa husnil khuluq, pemurah, kada pemarah. Ini sudah pemarah, pemalar habulang. Pas tuh gin wali saku undani jer. Masih cuma aku wali, padahal orang kada ada paparakan. Sifat wali aja kada ada paparakan. Yang pemurah lawan kada pemarah dah. Ya Rasulullah. Orang dulu pemalar tapi kada penyarikan, dia masih mending aja lagi. Pemalar mampus orang, cuman kada mau penyarikan. Tapi bila sudah pemalar penyarikan, ya Allah ya Rasulullah. Kemudian ada pulang tetambah pulang. Kalau orang tuh sarik lawan kita, orang tuh sarik lawan kita, kita hendak berhadapan lawan inya baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 12 kali. Tiupakan telapak tangan pian.
hanya sapuakan kamu habian. Insyaallah mun rahatan bahadapan lawan bian tu ambih sari berkat ismullah ar-rauf. Jadi baca ya rauf, ya rauf, ya rauf 12 kali. Apalagi mun tahu ngarannya adalah sebelum bertamu kirimi Fatihah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh anang dugap misalnya Al-Fatihah. Baca Fatihah, hanya baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 12 kali, tiup ke telapak tangan, sapuakan kamu ha. Bahkan ketika kita sarik pun rahatan sarik itu bagus, ya Rauf itu juga dibaca. Rahatan sarik ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Pusutakan kamu ha kita, insyaallah dengan segera Allah padamkan amarah kita. Jadi bisa gasan orang yang sarik lawan kita, bisa gasan kita yang sarik lawan orang. Jadi multifungsi nih. Kawagasan orang, kawagasan kita. Allah, ini perlu bacaan-bacaan yang kayak ini. Kita ini kadang hendak bermusuh lawan orang. Kada rami bian bermusuhan tuh. Bakalahian tuh kada rami. Lagi dua laki bini umma sakit pada bakalahian. Ya Allah, ulun berpandil lawan kawanan ulun. Wah, kun bakalahi lawan orang 10 igong pada lawan bini gitu. Lawan bini ini tak kumpul. Sakit bakalahian lawan bini. Kopi kada tahu lah lagi. Makanan kada tahu roos lagi. Anak tak kadang seorang yang menjaga. Mau benar pikiran. Lawan orang masih nyaman minum kopi. Peribahasanya dah. Ya mun kawa ada usah lah bakal kalahian. Kita nih di majelisnya rami amun saling memahami. Saling memahami. Insyaallah akan tumbuh di hati kita yang ujar Rasulullah itu yang ulfah. Ada kelola doa kita, Allahumma alif baina qulubil muslimin. Ya Allah, satukanlah di dalam hati orang-orang muslim dengan kasih sayang, dengan keimanan. Jadi ketika ada kawan kita ngaran sarik itu kan wajar aja, itu manusiawi. Ada kawan kita sarik jangan pun dilawani. Kan usah dilawani. Itu ngarannya memahami orang. Jangan dilawani. Mau dilawani ya bertambah tuh. Biar aja anggap ini model kayak kakanakan tuh dilawani bebanget. Kita yang jadi kakanakan juga. Anggapnya kakanakan. Rami kalau hubungan itu saling menyatu di hati kita, kasih sayang. Kasih sayang. Artinya saling memahami, saling mengerti. Demikian ketika kita berada di dalam keluarga kita, di rumah tangga kita. Namun yang bini paham lawan laki ini rami benar. Yang laki pun paham lawan bini ini juga rami benar. Ada salang meminta bini ini duit, sudah bandak, sudah duit. Yang bini pulang kada salang, laki itu kada salang tabuk gaguling. Sudah paham lawan lagi yang badaham aja tuh tak pacul salawar. Jikalau hubungan ini saling memahami, maka insya Allah seandainya ada kesalahan akan tumbuh saling memaafkan. Makanya rumus di dalam perkumpulan itu yang pertama ta'aruf. Sesudah ta'aruf ada yang namanya tafahum, naik sesudah tafahum kepada tasamuh. Nah itu tuh. Kan kita tahunya ta'aruf aja. Ta'aruf itu ketika kita saling kenal dengan teman kita, dengan istri kita. Apalagi orang hanya kawin tuh 5 tahun pertama tuh ta'aruf aja tuh masih saling mengenal, saling menyatukan hati. Nah di 5 tahun pertama itu yaitu yang merancak bakalahian tuh. Rancak bakalahian. Bila kada tahan di 5 tahun pertama itu yang terjadi perceraian. Itu biasanya. Karena ini masih masa ta'aruf, masa saling menunjukkan ini diriku. Jadi kada kau menyatukan hati lagi ketika itu.
Ada mampu lagi menyatukan hati. Sesudah 5 tahun lalu sudah terbiasa, tumbuh satu, mulai sudah satu pendapat, satu keinginan, satu harapan. Mulai itu tumbuh dah sesudah 5 tahun. Nah, sesudah ta'aruf, kenal bujur, sudah lawan pasangannya, lawan kawannya pinando sudah. Oh, kawanku ini nang kayak ini bang. Lalu tumbuh di hatinya tafahum, memahami orang. Memahami orang tuh. Oh, biniku ini nang kayak ini bang kelakuannya. Pahami aja lagi. Pahami. Nah, sesudah ketika suaminya memahami istrinya, istrinya memahami suaminya, demikian ketika kita bergaul sama-sama saling memahami masing-masing karakter. Kan kita ini beda karakter. Ada yang suara nyaring, padahal kadang penyarikan gak ada orangnya, cuman paham, dasar suaranya nyaring. Ada mode yang kadang tahu dibahasa, tapi dasar nangka itu karakternya. Padahal orangnya beradab aja, cuman mengkaya kada tahu dibahasa. Nah, itu ngarangnya karakter. Karakter itu biasanya kada kawan dihilangkan. Tapi kita paham sudah kawan mengenai ini, paham sudah. Nah, itu namanya tafahum. Nah, sesudah kita memahami karakter kawan kita nenggai ini, karakter pasangan kita nenggai ini, lalu tumbuh di hati kita yang ngarannya tasamuh, memaafkan kesalahan orang. 3 rumus ini kemana aja pian bawa, insya Allah kada mau bermusuhan lawan orang. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga tasamuh, mengenal, saling mengenal, kemudian saling memahami, kemudian tumbuh saling memaafkan. Inilah hakikat daripada cinta. Cinta itu bukan mencari kelebihan, tapi saling memahami di dalam masalah kekurangan. Mencari kelebihannya itu lain cinta ngarannya. Yang ngaran cinta itu inya tahu kekurangan pasangannya, lalu inya faham dan inya memaafkan. Ramilah mun kita ma'amalakan nang kini na berataan rami. Yang apa tadi? Ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian tasamuh. Tasamuh itu saling memaafkan. Jadi mudah di hatinya memaafkan. Yang sulit memaafkan itu ketika ia tidak bisa memahami orang lain. Itu pasti dendam tuh ada di hatinya. Pasti itu. Inya kada kau memahami orang itu kada kawa. Pasti ada dendam di hatinya. Amun kau aja memahami orang, insya Allah. Ini yang ujar Allah Ta'ala apa di dalam Al-Quran itu? Apa? Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setengah ciri orang yang takwa kata Allah al-kadhimin al-ghaidha, orang yang bisa mengontrol akan emosinya. Jadi dari situ dahulu, dari kawa mengontrol emosi, maka tumbuh di hatinya wal 'afina 'anil nas, ia bisa memaafkan kesalahan manusia. Bahkan belum orang lain meminta maaf, ia sudah mempersiapkan pintu maafnya kepada orang lain. Maka Allah memujinya, wallah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang baik, orang yang kawa mengontrol emosi, dan orang yang hakun memaafkan kesalahan saudaranya, itulah yang disebut muhsinin. Maka orang yang muhsinin, apa yang didapatnya? Cinta Allah lawannya. Bila Allah cinta lawan inya, maka manusia pun cinta lawan inya. Itu ciri itulah bila Allah tu cinta lawan hambanya, maka Allah perintahkan hamba yang lain mencintai hamba yang dicintainya. Itu pasti itu.
Tapi bila Allah itu benci kepada hambanya, maka Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya untuk benci lawan ia. Jadi ciri orang dibenci Allah, bilang menyeraput orang kada katuju lawan ia. Itu ciri orang dibenci oleh Allah. Sampai anak bininya kada katuju lawan ia. Kakawanannya kada katuju lawan ia, ciri itu. Tapi bila orang tu dicintai oleh Allah, cirinya orang tu dicintai oleh orang lain. Banyak yang katuju lawan ia, banyak yang cinta lawan ia. Kenapa ia mendapatkan cinta Allah? Yang pertama, karena ia bisa mengontrol emosinya. Yang kedua, karena hatinya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dari mana ia bisa memaafkan kesalahan orang lain? Karena ia bisa memahami orang lain. Nah, rentetannya ini yang harus tahu dahulu. Maka balasan Allah, innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Al-Quran itu luar biasa, susunannya itu luar biasa. Karena mu'jizat lah, ada kegampangan kalamur rahman, kalamnya Allah. Jadi susunan Al-Quran itu tepat. Jadi jikalau ada seseorang yang mengajak kita berkelahi atau memakinya, ada orang yang menyumpahi lawan ia, maka hendaklah ia mengatakan, aku berpuasa 2 atau 3 kali. Di mana ia mengatakannya, yakni di dalam hatinya. Di dalam hati itu puasa apa? Apabila puasanya sunnah. Jadi bila puasa sunnah, ada Senin puasa Senin, puasa Kamis, nisfu Sya'ban misalnya, adalah ada orang yang memancing emosinya, ada orang yang menyumpahinya, maka ia mengatakan di dalam hatinya, inni shaim, aku sedang puasa. Ini untuk mengontrol amarahnya. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Hendak melihat uranggah aurat man uranggah mabinian, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Misalnya lah, karena kita harus menjadikan puasa itu junnah bagi kita. Harus menjadikan puasa itu perisai. Amun kada dijadikan perisai, rugi inya berpuasa. Gasan apa? Memasang baju anti tahan tembak, tapi kada kawah aja ditembak. Gasan apa? Membarati benar gasan apa? Puasa, namun masih kada kawa mengontrol akan dirinya, melakukan perbuatan yang terlarang. Dan dengan lisannya dan hatinya apabila puasanya di bulan Ramadan. Nah, apabila puasanya itu puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan, ketika ada sesuatu yang ia inginkan daripada dosa dan maksiat, atau ada orang yang memancing emosinya, atau ada orang yang memakinya, menyumpahinya, ini pasti diuji oleh Allah ya, gitu. Pasti ada. Ada orang yang memancing emosinya, maka sebutkan pada lisan dan hatinya. Kalau puasa itu wajib, jadi beda caranya. Kalau puasa sunnah, maka ucapkan cukup di dalam hati. Tapi kalau puasa itu wajib, ucapkan pada lisan dan hatinya. Jadi hatinya berpandir, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Lisannya pun juga mengatakan, inni shaim. Itu bahasa Arab lah, inni shaim. Jadi kata Bapak, mun puasa wajib berpandir itulah lawan orang, aku puasa. Aku puasa bang, jangan kada puasa kamu. Udah tahu lagi mau hai kamu kayak apa bentuknya. Kan ada juga masih tak kontrol, aku puasa bang sayang. Jadi kalimat aku puasa menyampaikan lawan orang itu hanya dibolehkan ketika puasa itu wajib. Kenapa? Karena puasa wajib itu boleh kita menampakkan ibadah kita. Tapi kalau ibadah sunnah seperti puasa sunnah, jangan dinampakkan. Misalnya bila kita nila hendak besaruan lawan orang, wadah orang nila besaruan, tapi kita puasa 4 besaruan benar aja, 4 berdoa aja. Lalu kada makan, jangan disambat. Kenapa pian kada makan? Pun maaf, aku ni malakan 40 tahun sudah puasa sunnah nih. Senin Kamis, Senin Kamis. Kan usah habis pahala kita.
Jadi kalau bisa ibadah sunnah itu disembunyikan. Sembunyikan aja. Barang yang alasan apa? Anu masih kada benafsu. Wajar aja kalau lah puasa kada benafsu. Pun puasa benafsu ngarannya makan lain puasa ngarannya. Anu masih kurang selera. Apakah pina rasa awaknya rasa apakah rasa kada nyaman? Ya tanya awak kada nyaman jilat dia. Jadi maksud awak kada nyaman jadi bukan kada nyaman dimakan, dijilat. Kada nyaman jar awak, coba kan jilat apalagi pintangan katiak. Pas rasa jaring buruk. Ya Allah. Jadi urusan ibadah yang sunnah kalau bisa disembunyikan. Makanya ulama dahulu ketika mereka melakukan ibadah sunnah, mereka tidak melaksanakannya di masjid. Misalnya qobliyah atau ba'diyah di rumah itu bagi orang yang parak lawan masjid. Tapi menrahatan jauh qobliyah berdahulu juhur lah. Pas batu no qobliyah pukai lagi ke masjid situ. Sampai 3 rakaat dah imam. Itu lebih baik qobliyahnya di masjid. Jadi melihat situasi dan kondisi. Kita khawatir kalau hati kita kada tahan. Amun hati kita tahan banting aja. Ayo aja kepada aja anak bertasbih di hadapan orang kada baba. Amun tahan banting, amun marasa tahan banting berarti kada tahan dah. Tahan aja udah nih jar. Rahatan menyambat tahan aja udah tuh ngarannya kada tahan. Itu yang ngarannya kada ikhlas dah. Anleh bila orang tuh mengaku alim apa bungol tuh waktu itu. Man idda'a annahu 'alim fa huwa jahil. Sayyidina Umar mengatakan barang siapa mengaku dirinya alim maka ketika itu ia jahil. Ketika itu ia bungol ngarannya. Bila inya bepadah tahan aja hatiku insyaallah tahan aja waktu itu pasti gak ada tahan. Jadi baik kita berapik aja sudah. Baik kada usah betampai urusan ibadah sunnah kada usah betampai. Kecuali memang kada kawa mau kada mau harus nampak lawan orang lah mau kada mau. Dan ketika ia menyembunyikan amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Sab'ina dhi'fan. Ujar Rasulullah barang siapa ia bersedekah secara sir. Sedekah sir adalah maka Allah lipat gandakan pahalanya bisab'ina dhi'fan dengan 70 kali lipat. Yang asal 1 dibalas oleh Allah 10 kebaikan, ketika inya bersembunyian kada tahu orang maka dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Kalau sedekah itu sunnah, tapi kalau sedekah wajib maka sunnah menampakkan kepada orang lain. Apa sedekah wajib? Zakat. Jadi zakat itu sunnah bertambah. Makanya kan panitia zakat itu di pinggir jalan. Memang sunnah menampakkan sunnah. Cuman amun zakat sunnah atau sedekah sunnah itu kalau bisa jangan dinampakkan. Kalau bisa disembunyikan. Salah satu sedekah sir yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf dahulu, bila inya tu lama upah tukang atau mau upah orang, misalnya nih upahnya 100 digenapakannya di lebihnya, nah gasan pian upah 120. Jadi si tukang tadi menyangka ini upah, padahal 20.000-nya sedekah itu ngarannya sedekah sir juga ngarannya. Orang menyangka itu lain sedekah, padahal itu sedekah. Sama bila kita menukar lawan orang harganya misalnya 7.000, kita tukari biar dia jar sisanya harga 10.000 aja, itu ngarannya sedekah sir. Berlebih ngarannya. Atau itu bagi pembeli, kalau bagi penjual tuh ya yang melebihi jualannya atau mengurangi bayarannya, itu sedekah sir juga. Yang ibarat itulah harga tuh harganya 20.000, pas ada orang nukar 15.000 aja.
Orang kada tahu yang dijual ini dikiranya dasar harga 15.000, padahal sodakoh kita 5.000 loh orang. Itu ngarannya sodakoh sih. Itu gonol pahalanya. Orang ada tahunya. Bahkan orang yang diberi sodakoh pun kada merasa itu sodakoh. Allah. Ajib ulama-ulama bahari itu di dalam mengamalkan ilmu itu luar biasa begini. Allah. Menyembunyikan amal ibadah itu luar biasa. Pernah ada seorang ulama, beliau menghafal Quran itu rahatan berabah di paha bininya, mulai awal sampai khatam Quran. Bini kada tahu lakinya itu hafal Quran. Bininya kada tahu lakinya hafal Quran, padahal menghafalnya di paha bini. Kita hanya hafal qul huwallahu ahad. Sudah bahabar ke sakampungan. Ya Allah. Urang bahari hafal Quran kada tahu bini apalagi urang. Mun bini kada tahu apalagi urang. Ulama-ulama di Martapura itu banyak hafal Quran, banyak yang kada tahu. Bahkan muridnya pun kada tahu gurunya hafal Quran. Mereka tidak menampakkan dengan hafalan-hafalan yang luar biasa. Allah. Luar biasa. Kita nih kada tahu, mun murajaah itu di hadapan orang, ratan di dalam taksi. Pokoknya undang tuh habis Quran. Allah, bahaya juga bila orang yang hafal Quran ini kada ada ilmu batinnya, rusak lalu hati. Makanya ada ungkapan dari ulama, man izdadat fasahatuhu izdadat qabahatuhu. Barang siapa bertambah fasih ucapannya, bacaannya, maka bertambah buruk hatinya. Karena kada dikajinya ilmu batin, ilmu masalah hati ini kada dikajinya, ya makin ba alim makin bahancur hatinya, makin banyak ibadah makin banyak makin buruk hatinya. Iya. Patut kita ini wajib mengkaji ilmu tasawuf ini wajib. Sampai ulama mengatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadza khushi'a alaihi min su'il khatimah. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh dengan ilmu kami ini. Ilmu kami ini maksudnya ilmu tasawuf. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh dengan ilmu tasawuf, khusyi'a alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan baginya mendapatkan su'ul khatimah karena rusaknya hatinya. Ya kada kau lagi mengendalikan hatinya. Kenapa? Kada ada ilmu hati. Penting kita belajar masalah ilmu hati ini lawan guru yang memang ahli di dalam masalah hati. Makanya ilmu hati ini setinggi-tingginya kada mau menyebabkan sombong, kada mau. Tapi kalau ilmu zahir semakin tinggi, semakin menyebabkan, semakin berpotensi ia mendapatkan penyakit kibir, sombong. Yang dituntutnya ilmu zahir. Alhamdulillah kitab yang kita bacakan ini yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini, kitab ini berisi ilmu zahir dan ilmu batin, tapi lebih dominan ilmu batinnya. Jadi lebih banyak tasawufnya daripada fikihnya. Kada yang fikih melulu tuh kada. Kada yang tasawuf melulu kada. Memang tasawuf lawan fikih ini harus bergandengan. Makanya ulama arifin billah mereka pernah mengatakan, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquh faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa berfikih tapi kada bertasawuf maka fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Fikih saja dikajinya, tapi hatinya kada bertasawuf kada, maka orang itu fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquh faqad tazandaq. Barang siapa bertasawuf saja tapi kada berfikih, melajari orang tasawuf cuman fikihnya amburadul, banyak luput fikihnya, maka orang itu zindiq.
Ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Kalau yang pertama fasik, yang kedua ini kafir zindiq. Lebih parah. Ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa mengumpulkan antara fikih dan tasawuf, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kitab ulama-ulama sufiyah itu rata-rata fikih dan tasawuf dijadikan satu risalah. Dijadikan satu kitab. Pasti selamat pun kita memakai fikih tasawuf ini. Inilah jalan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah jalan para ulama as-salafun as-salih. Fikih tasawuf dua macam ini. Tapi tasawufnya memang tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Banyak aja tasawuf yang keluar daripada ahlu sunnah, ngarannya taraub. Jar guru ulun bahari taraub. Raub habis. Itu yang keluar daripada ahlu sunnah. Cari tasawuf yang ahlu sunnah. Maka tasawuf ahlu sunnah itu biasanya berlandaskan dengan kitab-kitab Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Rata-rata bila urusan tasawuf pasti pondasinya kitab Imam Ghazali. Itu orang bahari dah. Sampai kalau kita ingin membedakan antara ulama ahlu sunnah dengan ulama yang bukan ahlu sunnah, cara membedakannya yang paling mudah ketika ia benci dengan Imamul Ghazali, tidak mempelajari kitab-kitab Imamul Ghazali, maka ulama itu sudah keluar daripada ahlu sunnah. Kan? Cirinya kadang-kadang. Tapi bila ulama itu cinta dengan Imam Ghazali, mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali, terlebih Ihya Ulumuddin, sama halnya yang kitab yang kita baca ini. Nah, ini kitab Imam Ghazali yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali banyak menyusun kitab dan disyarahkan oleh ulama-ulama kita. Maka ciri ulama ahlu sunnah ketika ia mencintai Imam Ghazali dan mempelajari akan kitab-kitab beliau. Qutbul ulum, kada kegampangan kutubnya ilmu. Ya ada aja orang wahini yang kada katuju lawan Imamul Ghazali. Ibadahkan Imam Ghazali itu sesat, bungolnya. Seorang kada dapat parakannya ilmu lawan Imam Ghazali, sampai gelar beliau itu Qutbul Ulum, kutubnya ilmu. Ada di dunia ini yang bergelar Qutbul Ulum sesudah Rasulullah kecuali Imamul Ghazali. Sampai bila kita tuh bingung di dalam satu masalah, khususnya masalah agama nih, bingung kita kayak apa nih, tawasul lawan Imam Ghazali, tawasul Imam Ghazali, baca Fatihah kepada beliau, tapi sebut nama pangkat beliau khususan ila ruqut bil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah, baca Fatihah lalu meminta kepada Allah, Allahumma fukka hadhil masalah, ya Allah bukakan ini masalah. Bawa guring, mbah guring, bangun guring, insyaallah dimudahkan oleh Allah memahami ulun dan ini mujarrab. Ulun rancak mengamalkan ini. Ulun tuh baca kitab, kada paham apa kitab ini maksudnya. Kada ulun tarusakan. Tutup aja tawasul Imam Ghazali, bawa guring, bangun guring, buka kitab, paham. Karomat Imam Ghazali. Ada kegampangan Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama Sidin Muhammad, Abah Sidin Muhammad, Kai Sidin Muhammad, kan kadang-kadang ada mengarani anak. Jadi Muhammad bin Muhammad. Ya Rasulullah. Ada ini tawasul yang biasa ulun baca di awal ta'lim tuh, itu kalau bisa kita amalkan hari-hari, ini akan membawa kepada ilmu laduni. Orang yang mengamalkan tawasul ini insyaallah diberi oleh Allah ilmu laduni, hari-hari dibaca. Yang pertama catatlah kawan. Yang pertama Qutubil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kutubnya ilmu. Muhammad Abi Hamid itu kunyah.
Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian wa Qutbil Ahwal. Qutbil Ahwal itu Abu Yazid Al-Bastami. Ngaran sidin Taifur bin Isa. Kemudian yang ketiga wa Qutbil Maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang keempat Qutbil Akwan. Qutbil Akwan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah yang ketiga wa khalifatihi Qutbil Bilad Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalambayani. Jadi 5 ulama ini bagus kita tawasuli hari-hari. Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Qutbil Ahwal Abi Yazid Al-Bastami, Qutbil Maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa Qutbil Akwan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani, wa Qutbil Bilad atau wa khalifatihi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalambayani. 5 ikung ni nah, jangan lepas na imbah tu hendak lawan siapa terserah pian. Hendak lawan guru pian kah, hendak lawan kuitan pian kah. Yang penting 5 ikung ni jangan lepas. Abah guru dahulu, yang ianya jangan lepas. Ulangi yang pertama Qutbil Ulum Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kutubnya ilmu. Yang kedua wa Qutbil Ahwal, kutubnya ahwal Abi Yazid Al-Bastami Taifur bin Isa. Yang ketiga Qutbil Maqam, kutubnya maqam, bahkan digelar dengan Sultanil Awliya, rajanya wali, dan sampai sekarang belum tergantikan lagi maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai digelar dengan Qutbil Maqam, artinya kadada lagi meninggi maqam sidin sesudah Nabi Khidir. Jadi menurut informasi di alam kewalian nih, imbah Rasulullah Nabi Khidir, sesudah Nabi Khidir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tinggi benar pangkat makam Syekh Abdul Qadir sampai digelar Qutbil Maqam, rajanya wali. Jadi seluruh wali itu di bawah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah sesudah beliau Qutbil Akwan. Siapa Qutbil Akwan? Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Yang keempat Qutbil Bilad, kutubnya negeri, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalambayani. Itu jadi kita Datuk Kalambayan, khalifahnya Syekh Samman Al-Madani. Nah ini naimbah itu terserah hendak siapa kapian tawasuli, yang penting 5 ikung nih jangan ada. 5 ikung nih ini akan menyebabkan datangnya kepada kita asrarul ilahiyah. Apa asrarul ilahiyah? Al-ulumul ladunniyah. Jadi jar guru ulun asrarul ilahiyah itu maksudnya ilmu ladunni, rahasia-rahasia ketuhanan tuh apa gerang? Ilmu ladunni. Maka orang bila dapat ilmu ladunni gembira terus hatinya, himong terus hatinya, karena sifat ilmu itu menggembirakan bagi orang yang mendapatkannya. Apalagi itu ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini kada belajar lawan guru, ada belajar lawan YouTube, ada belajar lawan Google, langsung Allah yang melajari. Ada gampang. Ujar Abu Yazid Al-Bastami apa? Akhadtum ilmakum min al-hayy alladhi min akhadtum ilmakum mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmana min al-hayy alladhi la yamut. Kalian mengambil ilmu dari orang mati ke orang mati. Mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmana, sedangkan kami mengambil ilmu min al-hayy alladhi la yamut, dari zat yang kada pernah mati. Perkataan beliau luar biasa. Kami ini mengambil ilmu langsung datang Allah Ta'ala. Mun ikamnya sidin mayyitan an mayyitin, datang orang mati. Tapi orang yang mendapatkan laduni ini sesudah ia menuntut kepada gurunya, kemudian ia mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, hanya datang ilmu laduni.
Kada mau yang kada belajar. Makanya ujian Nabi, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia dapat, amila bima alima, mengamalkan ilmu yang ia dapatkan, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah wariskan ilmu yang kada pernah ia dapatkan. Ini ilmu laduni. Nah, kemudian demikianlah yang disebutkan oleh Al-Azizi. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang keempat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمبن معاف minta رضا minta halal dunia akhirat. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.